juga. Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelica Seren Edenia. Saya dari kelas 12 IPS 1 SMAN Negeri 92 Jakarta. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan negara berkembang, dan saya memilih negara India. Nah, di sini ada bendera negara India dan juga ada Taj Mahal. Nah, Taj Mahal itu adalah salah satu bangunan ikonik yang menjadi daya tarik wisatawan untuk datang ke India. Lalu, apa aja sih yang akan saya bahas di presentasi kali ini? Yang pertama itu ada sejarah India, lalu letak India, iklim, penduduk, sungai di India, keadaan alam, agama, suku bangsa, dan juga perekonomian dari India. Sebelum saya masuk ke pembahasannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bendera India, makna yang terdapat di dalam bendera India. Nah, di dalam bendera India ini menampilkan warna jingga, putih, dan hijau yang tersusun secara horizontal. Nah, di bagian tengah dari bendera tersebut terdapat simbol lingkaran bergaris-garis. Simbol lingkaran tersebut adalah Dharma Cakra. Nah, simbol ini tuh banyak banget ditemuin di pilar-pilar bangunan Kekaisaran Mayura atau kerajaan raksasa yang pernah berdiri di India beberapa abad sebelum Masehi. Lalu warna jingga juga menyimbolkan keberanian dan pengorbanan. Lalu warna putih itu menyimbolkan perdamaian dan kebenaran, serta warna hijau menyimbolkan sikap kesatria dan keyakinan. Lalu kita masuk ke dalam sejarah India. Nah, sejarah India ini dimulai dari peradaban lembah Indus yang menyebar di bagian barat laut subbenua India dari tahun 3300 sampai 1700 sebelum Masehi. Lalu, peradaban zaman perunggu ini tuh runtuh di peradaban milenium kedua sebelum Masehi dan diikuti dengan zaman besi India pada abad ke-6 dan juga pada abad ke-6 Mahavira dan Gautama lahir. Jadi pada abad ke-6 itu baru Gautama Buddha itu lahir. Lalu pada tahun 712 Islam itu tiba di negara India. Nah, lalu pada 1762 terjadi pembantaian Sikh di bawah pemerintahan yang bermarkas di Lahore dan membinasakan hampir 30.000 orang Sikh itu terbunuh. Lalu pembantaian tersebut kembali terjadi pada tahun 1746. Nah, pada tanggal 15 Agustus 1947, India merdeka dari Britania Raya dan terpilihlah Nehru sebagai Perdana Menteri India yang pertama. Lalu kita masuk ke letak India. Di mana sih letak India ini? Jadi India ini tuh terletak antara 8 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang utara dan 67,5 derajat bujur timur sampai 98 derajat bujur timur. Nah, terletak di benua Asia bagian selatan. Lalu India merupakan semenanjung besar yang berbentuk segitiga. Nah, lalu kita masuk ke batas-batas wilayah negara. Jadi di sebelah utaranya itu terdapat Nepal, Bhutan, dan Cina. Sebelah baratnya terdapat Pakistan, Laut Arab, serta sebelah selatannya terdapat Sri Lanka dan Samudra Hindia, dan sebelah timurnya terdapat Burma, Bangladesh, dan Teluk Benggala. Lalu kita masuk ke dalam iklim di India. Nah, iklim di India ini dibagi menjadi 3 musim, yaitu ada musim dingin, musim panas, dan juga musim hujan. Nah, musim dingin ini terjadi di Oktober sampai Februari, di mana ya saat angin itu membawa uapnya dari
angin muson timur laut dan daratan Asia, dari daratan Asia. Lalu masuk ke dalam musim panas. Nah, musim panas ini terjadi antara Maret sampai Mei, yang mana terjadi angin muson timur itu datang. Nah, lalu musim hujan ini terdapat di bulan Juni sampai September, dan ini tuh bisa membawa hujan lebat gitu di India. Gak beda jauh sama negara kita Indonesia. Lalu keadaan alamnya. Nah, keadaan alam di India ini dibagi itu menjadi 3 daerah, bagian utara, bagian tengah, dan juga bagian selatan. Nah, bagian utaranya ini itu pegunungan Himalaya yang ada salju-saljunya gitu. Lalu bagian kedua itu yaitu bagian tengah. Nah, bagian tengah ini adanya di sebelah barat daya pegunungan Himalaya dan terletak di dataran rendah Sungai Indus. Lalu ada bagian selatan yaitu dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini biasanya tuh dikenal dengan nama Ghat Barat yang membentuk dataran pantai Malabar. Itu. Lalu ada sungai di India. Sungai yang ada di India itu ada 3. Nah, Sungai Gangga, Sungai Indus, dan Sungai Brahmaputra. Nah, Sungai Gangga ini biasanya tuh dianggap suci oleh masyarakat India sana yang memeluk agama Hindu. Lalu kedua itu ada Sungai Indus. Nah, Sungai Indus ini bermuara ke Laut Arab. Nah, lalu ada Sungai Brahmaputra. Nah, Brahmaputra ini tuh berhulunya di kaki utara pegunungan Himalaya. Lalu masuk ke dalam penduduk. Nah, diketahui pada tahun 2013 India ini memiliki penduduk yang sangat banyak. Nah, India juga menempati urutan kedua negara berpenduduk terbanyak setelah Republik Rakyat Cina. Nah, karena banyaknya jumlah penduduk yang ada di India mengakibatkan India itu tuh sering mengalami kelaparan, dan saat hujan turun bisa menjadi gagal panen, dan kelaparan itu semakin parah. Lalu agama. Nah, agama di India itu sebagian besarnya 85% beragama Hindu yang mengenal sistem takhta. Nah, baru di kota Agra juga terdapat Taj Mahal yang merupakan bangunan yang arsitekturnya tuh sangat indah. Nah, Taj Mahal merupakan sisa kebesaran kerajaan Islam di India pada masa lampau. Sedangkan kota suci bagi agama Sikh ialah Amritsar. Nah, di Amritsar ini terdapat kuil yang merupakan pusat peradaban umat Sikh. Jadi ada agama Sikh, agama Buddha, dan agama Islam. Lalu juga ada agama Kristen juga. Tapi untuk agama Islam, Kristen, dan Sikh itu cuma sebagian kecilnya aja. Lalu ada suku bangsa. Nah, suku bangsa di India ini terdiri dari 4, yaitu bangsa Hindu yang biasanya itu berkulit putih, dan sebagian besar dari mereka ini tuh tinggal di daerah-daerah dataran rendah dan lembah-lembah tuh yang sungainya tuh subur. Lalu ada bangsa Dravida yang berkulit hitam dan merupakan penduduk asli yang bertempat tinggal di daerah dataran tinggi. Lalu ada bangsa Mongol yang tinggal di daerah-daerah Assam, Benggala, dan lereng pegunungan Himalaya. Lalu ada bangsa Munda yang tinggal di daerah-daerah pegunungan, dan kebudayaan yang mereka miliki itu masih sangat sederhana. Nah, bahasa resmi yang digunakan di India ini tuh ada bahasa Hindi dan juga bahasa Inggris. Nah, perekonomian di negara India. Nah, mayoritas perekonomian di negara India ini adalah di bidang agraris dan tanaman pangan yang notabene adalah padi, sorghum, dan juga gandum. Jadi mereka tuh banyak banget di sana petani-petani yang menanam padi, gandum, dan juga sorghum. Nah, lalu ada juga hasil tambang dari India. Jadi India memanfaatkan hasil tambangnya untuk memajukan perekonomian di negaranya.
Lalu ada juga barang-barang yang diekspor sama mereka untuk memajukan perekonomian juga di negara mereka. Lalu hubungannya dengan Indonesia nih, dengan negara kita sendiri. Jadi hubungannya dengan Indonesia tuh, India tuh sangat baik banget. Nah, India itu di kita tuh baiknya dalam bidang pendidikan, kebudayaan, perdagangan. Nah, hubungan ini tuh terjalin udah cukup lama banget ya teman-teman. Hubungan ini tuh terbukti saat agama Hindu itu masuk ke Indonesia, yang bersumbernya tuh dari India. Terus yang seperti kita tahu, banyak juga kan candi-candi yang ada di Indonesia kayak Candi Borobudur, Candi Prambanan juga. Nah, pada saat perang kemerdekaan Indonesia, bahkan India juga mengirim obat-obatan dan tenaga medis loh buat Indonesia. Lalu di sini ada peta India, teman-teman. Di sini ada di pojok paling kiri saya itu ada negara Cina, India. Ini gambaran peta luasnya. Lalu di tengah-tengah itu ada cuma nama-nama kota yang ada di India, cuma toh itu negara India doang. Lalu yang di atas ini ada bendera India dan juga petanya. Segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau misalnya ada kekurangan, silahkan di komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih udah menonton sejauh ini. Saya Angelika Sharon Edmia, mohon pamit undur diri. Selamat siang.